Selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ivorenya. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kasus dari radiografi dengan topik periapikal granuloma. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pendahuluan. Lesi periapikal itu pada umumnya berasal dari lesi endodontik, di mana lesi tersebut berhubungan dengan infeksi pulpa. Nah, sebagian besar lesi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai periapikal granuloma. Periapikal granuloma itu dapat menyerang semua kelompok usia, di mana lesi ini merupakan kelanjutan dari infeksi pada pulpa yang sudah nekrotik. Apa sih pengertian periapikal granuloma? Nah, periapikal granuloma itu merupakan suatu lesi inflamasi kronis yang terletak pada ujung gigi non-vital, terdiri dari jaringan granular dan jaringan parut yang diinfiltrasi dengan sejumlah sel inflamasi kronis. Sel tersebut seperti sel limfosit, sel plasma, sel mast, dan sel makrofag. Periapikal granuloma itu menjadi tantangan bagi dokter gigi, karena secara klinis, secara radiografi, dan histologis menunjukkan kemiripan dengan beberapa lesi endodontik lainnya. Langsung ke laporan kasus, pasien perempuan berusia 35 tahun datang dengan keluhan nyeri dan bengkak di daerah anterior rahang atas. Pada pemeriksaan klinis, didapatkan pembengkakan diskrit pada gigi insisivus sentral dan lateral kanan rahang atas, dan drainase sinus pada gigi insisivus sentralis kanan rahang atas. Sebelumnya, pasien pernah melakukan perawatan saluran akar sekitar 3 tahun yang lalu. Dan pada pemeriksaan radiografi, didapatkan gambaran radiolucen berbatas tegas dengan ukuran diameter sekitar 2 mm yang menyebar dari apeks gigi insisivus sentral kanan rahang atas. Tata laksana pada kasus ini dilakukan ekstraksi pada gigi penyebab, yaitu gigi 11, kemudian spesimennya dilakukan pemeriksaan histologis, dan berdasarkan pemeriksaan tersebut didapatkan diagnosisnya periapikal granuloma. Selanjutnya, pada kasus yang kedua, pasien berusia 42 tahun datang untuk mengevaluasi untuk dilakukannya perawatan protesa. Pada pemeriksaan klinis didapatkan ada beberapa gigi yang masih tersisa, dan pada pemeriksaan radiografinya didapatkan dari gambaran panoramiknya itu terdapat gambaran radiolucen pada apeks gigi 14, gigi 23 dan 24, kemudian gigi 44. Kemudian terdapat gambaran radiolucen apikal unilokular berbentuk bulat dengan batas jelas dan garisan radiopak dengan ukuran lebih dari 200 mm persegi yang memanjang dari molar pertama rahang atas ke area sinus maksilaris. Tata laksana pada kasus ini, seperti kasus sebelumnya, dilakukan pengangkatan granuloma dengan teknik ekstraksi dan kuretasi yang adekuat. Kemudian spesimennya dilakukan pemeriksaan penunjang histopatologis dan didapatkan diagnosanya periapikal granuloma. Pada kasus yang ketiga, pasien berusia 59 tahun datang dengan keluhan terdapat benjolan pada bibir kanan rahang atas. Pada pemeriksaan intraoral didapatkan pusnya positif di anterior rahang atas pada gigi pada ujung apeks gigi 11 yang sudah non-vital. Pada pemeriksaan periapikal didapatkan gambaran radiolucen unilakular pada apeks gigi 11 yang di mana lesinya ini sudah meluas ke dasar hidung di sisi ipsilateral. Tata laksananya seperti kasus yang sebelumnya juga, giginya diekstraksi dan kemudian dilakukan pemeriksaan histopatologis dan didapatkan diagnosisnya periapikal granuloma. Adapun pembahasan pada kasus granuloma periapikal itu berkembang sebagai respon terhadap infeksi ataupun inflamasi.
awal mula perjalanannya kasus ini di lesi ini dimulai dengan matinya pulpa, diikuti oleh adanya suatu infeksi ringan ataupun iritasi pada jaringan periapikal sehingga merangsang suatu reaksi seluler yang produktif. Gejala klinis antara granuloma periapikal dan lesi endodontik lainnya itu sangat sulit untuk dibedakan. Pada umumnya, pasien tidak memiliki gejala nyeri selain rasa yang tidak nyaman pada gingiva. Dan biasanya hal ini dapat terdeteksi melalui pemeriksaan radiografi. Dan pada pemeriksaan radiografi itu ditandai dengan adanya penebalan ligamen periodontal di bagian apeks akar dan terdapat gambaran radiolucent dengan batas jelas dengan di antara tulang sekitarnya dengan gambaran tepinya radiopak tipis. Interpretasi pada kasus yang pertama ini dia gambaran radiografi periapikal pada elemen 11 itu dia pada mahkotanya terdapat kehilangan 2/3 mahkota dari enamel hingga ruang pulpa. Kemudian terdapat gambaran radiopak yang menyerupai bahan tumpatan pada ruang pulpa. Kemudian akarnya 1, lurus, terdapat gambaran radiopak dari dasar pulpa hingga ujung apikal menyerupai bahan pengisi saluran akar. Membrannya menghilang pada sepertiga apikal mesial dan setengah apikal akar distal. Lamina dura menghilang pada sepertiga apikal mesial dan setengah apikal distal. Alveolar crest-nya dalam batas normal, furkasinya tidak ada. Periapikalnya terdapat gambaran radiolucent berbatas jelas, berbentuk bulat dengan diameter kurang lebih 4 mm, mengelilingi apikal dari sepertiga apikal mesial hingga setengah apikal distal yang menjalar hingga mesial gigi ke 1-2. Dan terdapat gambaran radiopak sepanjang kurang lebih 2 mm dari ujung apikal menyerupai bahan pengisi yang overfilling. Kesannya terdapat kelainan pada mahkota, akar, membran, lamina dura, dan periapikal. Pada gigi 1-2 terdapat kehilangan 2/3 mahkota dari enamel hingga ruang pulpa. Terdapat gambaran radiopak menyerupai bahan tumpatan pada ruang pulpa. Akarnya 1, lurus, terdapat gambaran radiopak dari dasar ruang pulpa hingga ujung apikal menyerupai bahan pengisian saluran akar. Membrannya menghilang pada sepertiga akar mesial, pada sepertiga apikal mesial, lamina dura menghilang pada sepertiga apikal mesial, alveolar crest dalam batas normal, furkasinya tidak ada, periapikalnya terdapat gambaran radiolucent berbatas jelas, berbentuk bulat, dengan diameter kurang lebih 4 mm yang meluas dari gigi 11 hingga sepertiga apikal mesial. Kesannya terdapat kelainan pada mahkota, akar, membran, lamina dura, dan periapikal. Berdasarkan hasil interpretasi di atas, didapatkan radiodiagnosisnya kista periapikal et causa necrosis pulpa pada gigi 11 dan 12. Untuk kasus yang kedua, pada area 1 terdapat kehilangan gigi pada gigi 18, 17, 16, 15, 12, 11, 21, 22, 38, 37, 36, 34, 46, dan 47. Persisten tidak ada, impaksi tidak ada, dan kondisi mahkota terdapat kehilangan seluruh mahkota pada gigi 14, 23, 24, 25, 26, 28, 33, 44, 45, 48. Terdapat kehilangan sepertiga mahkota pada disto-insisal dari permukaan enamel hingga ruang pulpa pada gigi 43. Kondisi akarnya dalam batas normal, kondisi alveolar crest dan furkasinya terdapat penurunan tulang secara horizontal pada semua regio. Kondisi periapikal, terdapat gambaran radiolucent berbatas jelas, berbentuk irregular dengan ukuran kurang lebih 2 x 1 mm pada apikal gigi 14. Dan terdapat gambaran radiolucent berbatas jelas, berbentuk irregular berukuran kurang lebih 1 x 1 mm pada apikal gigi 23. Pada area 2, dalam batas normal, area 3 TMJ-nya untuk bentuk kondilus, fossa, dan eminensia asimetris, kondilus dextra lebih posterior dari kondilus sinistra, bentuk kondilus dextra rounded, sementara bentuk kondilus sinistra pointed.
Posisi kondilus, kedua kondilus berada pada fossa glenoidalis. Area 5, ramus os vertebrae, DBN, dan os vertebrae-nya tidak dapat diinterpretasikan. Kesannya terdapat kelainan pada area 1 dan area 4. Radiodiagnosisnya granuloma periapikal pada gigi 1, 4, dan 2, 3, periodontitis kronis, gangren radix gigi 1, 4, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 8, 3, 3, 4, 4, 4, 5, dan 4, 8. Nekrosis pulpa pada gigi 4, 3, edentulous ridge pada gigi regio 18, 17, 16, 15, 12, 11, 21, 22, 38, 37, 36, 34, 46, 47, dan TMD, temporomandibular disorder. Untuk kasus yang ketiga, elemen pada gigi 1, 1, mahkotanya dalam batas normal, akarnya 1, lurus, terdapat kehilangan pada ujung apikal, membrannya menghilang pada sepertiga koronal mesial dan sepertiga koronal distal, serta menghilang pada sepertiga apikal mesial dan sepertiga apikal distal. Lamina duranya menghilang pada sepertiga koronal dan sepertiga koronal distal, dan menghilang pada sepertiga apikal mesial dan sepertiga apikal distal. Alveolar crest-nya terdapat penurunan tulang secara horizontal kurang lebih 5 mm. Furkasinya tidak ada. Periapikalnya terdapat gambaran radiolucen berbatas jelas, berbentuk oval dengan ukuran kurang lebih 5 x 7 cm mengelilingi apikal dari sepertiga apikal mesial hingga sepertiga apikal distal. Kesannya terdapat kelainan pada membran dan lamina dura. Sehingga radiodiagnosis pada kasus di atas, periapikal granuloma et causa nekrosis pulpa gigi 1, 1. Diagnosis banding periapikal granuloma, yang pertama kista radikular. Gambarannya hampir mirip dengan periapikal granuloma, yaitu radiolucen berbentuk bulat ataupun oval pada area periapikal gigi dengan batas yang jelas, namun yang membedakannya itu dari ukurannya. Jika granuloma umumnya berdiameter kurang lebih dari 0,5 cm, sementara kista umumnya berdiameter lebih dari 0,5 cm. Kemudian diagnosis banding yang kedua itu adalah abses periapikal. Gambaran radiografinya terdapat gambaran radiolucen pada apeks gigi dengan batas yang tidak jelas dan tidak tegas. Kemudian yang ketiga itu ada periapical cementosus dysplasia atau PCOD. Itu dia gambaran radiografinya terdiri dari 3 fase, yang dimana fase yang pertama itu osteolitik, itu dia gambaran radiografinya radiolucen melingkar pada apeks gigi. Dan fase 2 itu fase sementoblastik, itu dia karena ada peningkatan aktivitas sementoblastik, sehingga lesi radiolucennya itu tampak bercampur dengan lesi radiopak. Nah, dan sementara fase yang ketiga itu fase matur, itu dia gambaran radiografinya gambaran radiopak. Adapun kesimpulan pada laporan kasus di atas, granuloma periapikal itu merupakan lesi inflamasi kronis pada apeks gigi yang sudah non-vital yang terdiri dari jaringan granulasi dan sel inflamasi kronis yang seperti sel limfosit, sel plasma, sel mast, dan sel makrofag. Adapun gambaran radiografi granuloma periapikal itu sangat mirip dengan kista radikular dan dapat dibedakan dari ukuran lesinya. Sedangkan kemiripan antara granuloma periapikal dengan abses itu biasanya terdapat pelebaran membran periodontal dengan batas radiolucen yang difus dan tidak tegas. Nah, sebagian besar lesi granuloma periapikal itu ditemukan pada pemeriksaan radiografi yang rutin dan merupakan radiolucen periapikal yang paling umum ditemukan dalam praktik kedokteran gigi. Sekian presentasi saya pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih.